Fananya bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, bukan. 40 hari. Ketika udah selesai 40 hari baru sadar. Stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Habibul Ghadir, Abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Akhirnya apa? Allahu Akbar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ketika kita mendengarkan cerita-cerita dari beberapa oknum habaib ini terkait masalah karamah habib-habib mereka atau wali-wali mereka, terkadang perasaan kita jengkel, marah juga, bahkan ada yang lucu juga dari cerita-cerita mereka. Salah satunya mungkin yang bikin kita jengkel ya, ketika karamah mereka melebihi mukjizat para nabi, para rasul, atau bahkan kemuliaan para sahabat nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan wali mereka pernah dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari 70 kali, sedangkan Nabi Muhammad hanya 1 kali saja melakukan Isra Mi'raj, dan itu pun ada misi, yaitu membawa perintah solat. Lalu mereka kepentingannya untuk apa dimi'rajkan ya, bertemu dengan Allah, kemudian menggunakan apa ketika dimi'rajkan? Ini kan kentara sekali teman-teman, ngarang-ngarang sekali, bahkan melebihi ya mi'rajnya Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan lututnya dicium oleh Rasulullah. Ini bentuk pelecehan. Ini yang membuat kita jengkel, marah kadang-kadang teman-teman. Kemudian ada juga cerita-cerita yang justru membuat kita tertawa, kadang lucu ya. Salah satunya Syekh Abu Bakar bin Salim yang katanya dulu ada orang pernah mau belajar agama kepadanya, tapi diberikan syarat, yaitu harus berani loncat di atas gunung. Ini kan lucu nih teman-teman ya, menjengkelkan tapi ada lucunya juga. Bagaimana ceritanya? Ada seorang ingin menuntut ilmu agama tapi diberikan syarat, seperti syarat orang mau menjadi angkatan udara ya, terjun di atas gunung. Sama juga di video yang akan kita reaksi ini teman-teman, dari cerita Habib Bahar bin Smith, menceritakan ada salah seorang habaib yang sedang sholat subuh, namun ketika saat rakaat kedua dia fana katanya ya. Fana artinya tidak sadarkan diri lah, atau sudah menyatu dengan sholatnya, saking nikmatnya melakukan sholat, saking mungkin di hatinya hanya Allah Azza wa Jalla saja yang ada, kemudian dia fana. Dan teman-teman, fananya ini bukan semenit 2 menit, tapi fananya selama 40 hari. Dan ketika dia sadar, diberitahu oleh anaknya, wahai Abah, sungguhnya engkau fana selama 40 hari. Ini yang bohong Habibnya atau anaknya ini ya. Subhanallah. Coba kita simak videonya. Al-Habib Ahmad Segaf, abahnya Al-Habib Abdul Ghadir, itu beliau pernah sholat subuh. Ketika rakaat kedua, tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Jadi lagi tasyahud akhir gitu, tiba-tiba fana, diam, lupa segala-galanya, saking nikmat berhadapan dengan Allah. Fananya bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, bukan. 40 hari. Ketika udah selesai 40 hari baru sadar. Stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bilang sama anaknya, ya Abdul Ghadir, ini kok udah masuk waktu duha ya? Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Abdul Ghadir, Abah kelewatan, Abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Akhirnya apa? Beliau mengkodok sholat selama 40 hari. Padahal beliau ya 40 hari itu dalam keadaan fana, tasyahud akhir sholat subuh. Allahu Akbar, teman-teman. Dia katakan fana selama 40 hari, kemudian sadarnya ketika waktu duha. Dan Habib ini menyangka bahwa dia hanya kelolosan untuk fananya 1 jam 2 jam, karena kan waktu subuh dengan waktu duha tidak terlalu jauh lah jaraknya ya, bisa 1 jam 2 jam. Kemudian anaknya memberitahu, wahai Abah, engkau fana bukan 1 jam 2 jam, tapi 40 hari. Jadi yang bohong ini siapa ini teman-teman ya? Anaknya atau Habib ini? Atau justru yang bohong ini Habib Bahar yang cerita? Dari mana sumbernya dia dapat cerita-cerita seperti ini? La ilaha illallah teman-teman. Berkaitan dengan masalah khusyuk sholat, ya kita bisa berkaca kepada kisah para nabi, terutama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, bagaimana kehusukan beliau dalam sholat. Bahkan pernah beliau melakukan sholat malam bersama para sahabatnya, 1 rakaat membaca surah Al-Baqarah, sampai-sampai diriwayatkan para sahabat mengatakan, aku beranggapan pasti Rasulullah akan selesai di surah Al-Baqarah. Ternyata Rasulullah lanjut lagi di surah Ali Imran, setelah itu lanjut lagi di surah An-Nisa. Ini menunjukkan kenikmatan Rasulullah
Rasulullah ketika sholat, kehusuan Rasulullah dalam sholat. Kalau Rasulullah tidak khusyuk dalam sholat, tidak mungkin beliau sampai bisa menyelesaikan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, dan surah berikutnya dalam satu rakaat. Mustahil. Akan tetapi belum pernah juga ada riwayat Rasulullah saking khusyuknya dalam sholat, saking mungkin menyatunya dalam sholat, yang ada di hatinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Belum ada juga riwayat beliau menghilang, ya, menghilang 1-2 hari lah, apalagi ini 40 hari. La ilaha illallah, teman-teman. Banyak contoh di antara para ulama, ya, terkait masalah sholat mereka yang diceritakan dalam banyak riwayat. Contohnya, ya, para sahabat Nabi, di antaranya kalau tidak salah namanya Abbad bin Bishr, ya, Abbad bin Bishr, dan ini terjadi setelah perang Zatul Riqa, ya. Setelah perang Zatul Riqa, kaum muslimin menang. Kemudian rencana kaum muslimin akan bertolak ke Madinah, namun singgah di satu lembah yang dijadikan sebagai perbatasan. Kemudian pada malam harinya Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang siap untuk berjaga malam? Kemudian ada 2 orang yang mengangkat tangan, salah satunya yaitu Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Nah, kedua orang tersebut bersepakatnya Ammar bin Yasir menjaga di awal malam sampai dengan pertengahan malam atau di tengah malam, ya. Kemudian nanti dilanjutkan giliran Abbad bin Bishr pada waktu tengah malam sampai di penghujung malam dekat waktu subuh. Nah, ketika giliran dari Ammar bin Yasir menjaga di awal malam, maka Abbad bin Bishr ini tidak tidur, ya, melainkan beliau melakukan sholat, ya, melakukan sholat. Namun ternyata Ammar bin Yasir ini ketiduran, teman-teman, ya, ketiduran, sedangkan Abbad bin Bishr sedang khusyuk melakukan sholat. Akhirnya di situ penjagaan perbatasan lengah, ya, tidak ada yang menjaga perbatasan, sedangkan musuh masih terus mengintai. Nah, kesempatanlah di situ musuh yaitu menyerang, ya, penjagaan tersebut yang terlihat lengah. Kemudian Abbad bin Bishr terkena beberapa kali, ya, panahan dari musuh sampai menembus, ya, perutnya. Akan tetapi lihat, saking khusyuknya Abbad bin Bishr, yang mungkin beliau merasakan, tapi mungkin saking khusyuknya tidak terlalu dirasakan seperti sakit yang begitu kuat, ya. Sampai-sampai diriwayatkan beliau ketika tertancap panah tersebut, beliau mencabutnya, teman-teman, ya. Beliau mampu mencabut setiap panah yang menembus badannya. Kemudian setelah selesai sholat, barulah di situ Abbad bin Bishr membangunkan Ammar bin Yasir. Kemudian Abbad bin Bishr mengatakan, wahai Ammar, sungguhnya aku terkena panah, ya. Bahkan Abbad bin Bishr tidak sadar kalau darahnya bercucuran. Sampai Ammar bin Yasir mengatakan, kenapa engkau tidak membangunkan aku tadi ketika engkau terkena panah? Maka Abbad bin Bishr mengatakan, aku sangat enggan untuk menyelesaikan sholatku. Dan diriwayatkan bahwa Abbad bin Bishr membaca surah Al-Kahfi ketika sholatnya, dan beliau enggan untuk menyelesaikan sholatnya sebelum menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfi tersebut sampai dengan tuntas. Ini bentuk kehusuan dari para sahabat Nabi, dan ini cerita memang sahih, diriwayatkan pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, teman-teman. Jadi bisa dibuktikan, jadi valid, ya. Jadi teman-teman, di antara para sahabat Nabi, ya, bahkan para ulama atau Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sudah ada riwayat bagaimana kehusuan beliau sholat. Tapi satupun riwayat saking khusyuk mereka nggak ada disebutkan tiba-tiba mereka fana atau menghilang selama 40 hari 40 malam. Subhanallah. Kemudian tiba-tiba sadar di waktu duha, nggak ada, teman-teman. Maka berani kita pastikan cerita ini adalah cerita bohong. Kenapa kita katakan cerita bohong? Ya, tolak ukur kita adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada Habib yang disebutkan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Apakah mungkin Habib ini bisa melampaui kelebihan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Ya, kemudian para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Kemudian bagaimana yang tadi? Abbad bin Bishr itu sampai terkena panah. Ada yang mengatakan dalam riwayat 3 kali, ya, tertancap oleh panah, tapi beliau terus mencabutnya, teman-teman, saking khusyuknya dalam sholat. Bahkan riwayat juga menyebutkan ada yang sampai 10 kali. Tapi nggak ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Abbad bin Bishr saking khusyuknya dalam sholat kemudian tiba-tiba menghilang, ya, tiba-tiba menghilang selama 40 hari 40 malam. La ilaha illallah. Ini nyata karangan, teman-teman, ya. Maka ini wajib untuk kita bantah, karena ini memang dongeng-dongeng khurafat. Wallahu alam, apa tujuan mereka sering cerita-cerita seperti ini? Dan tidak pernah juga kita mendengarkan mereka menceritakan bagaimana karomah para sahabat Nabi, karomahnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Selalu yang mereka ceritakan adalah karomah Habib mereka, wali mereka,
Makanya saya katakan di awal, terkadang cerita-cerita karomah mereka ini bikin kita jengkel, apalagi sudah menyebutkan karomah wali mereka melampaui derajat mukjizat para nabi dan karomah para sahabat nabi. Tapi juga ada cerita-cerita mereka yang bikin kita tertawa lucu ya. Contohnya seperti yang ini. Subhanallah, luar biasa. Ini mudah sekali untuk ditebak bahwa ini adalah cerita khurafat dan tidak pantas untuk diyakini, tidak pantas untuk dipercaya cerita-cerita seperti ini. Akan tetapi kita juga jangan lupa mereka adalah saudara muslim kita. Mereka masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kebaikan di antara mereka. Yang kita bongkar adalah cerita-cerita yang memang fatal ya, yang sangat fatal, karena cerita-cerita khurafat ini bisa membahayakan akidah, teman-teman. Bahkan salah seorang ustadz menyebutkan bahwa salah satu dari pintu kesyirikan yaitu masuk melalui cerita-cerita dongeng khurafat. Maka ini yang kita bahas, tapi jangan dicaci maki, teman-teman. Silakan berkomentar sewajarnya saja ya. Mereka bisa bertobat karena mereka masih hidup. Maka saya pribadi mendoakan kepada para Habib-Habib ini, wabil khusus yang ada di video ini, Habib Bahar bin Smith, terserah dia mau Habib asli, Habib palsu, keturunan Nabi asli, keturunan Nabi palsu, saya nggak peduli soal itu. Yang saya pedulikan adalah masalah ajaran mereka ya. Ajaran mereka sahih ya, datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau masalah cerita-cerita seperti ini, teman-teman, wajib untuk kita bantah, tapi tidak kita nafikan juga di antara mereka ada kebaikan. Tapi bukan berarti karena mereka ada kebaikan lalu kita diamkan cerita-cerita seperti ini, enggak. Wajib kita untuk luruskan. Makanya di channel saya ini nggak pernah kita reaksi video-video mereka yang ketika menyampaikan yang lurus-lurus. Ya untuk apa kita komentar ya, yang menurut kita fatal, teman-teman. Dan ini memang fatal, sangat-sangat fatal, dan melebihi kemuliaan para sahabat Nabi yang mereka juga khusyuk dalam sholat ya, tidak pernah tapi mengalami hal seperti ini, tiba-tiba ya menghilang atau apa ya, saking fananya ya, tidak sadarkan diri selama 40 hari. Subhanallah. Maka teman-teman, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing pemahaman agama kita. Semoga Allah Azza wa Jalla meluruskan pemahaman agama kita bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, karena itu yang menjadi penentu kita nanti di alam kubur ya, pemahaman agama kita. Dan pemahaman agama tentu tidak akan bisa lepas dari timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai nasihat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata ataupun tingkah laku. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.